Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan pagi hari ini. Ini pagi di sini ya. Mungkin di tempat Anda udah siang atau sore atau malam pada saat nonton video ini ya. Mungkin berbeda jamnya ya. Oke teman-teman, yang jelas kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari Serda. Kalau kemarin kita coba udah nge-review Serda CD108D, kali ini kita akan nge-review lagi yang di atasnya lagi, tapi masih sama di UHF, tapi dia mungkin lebih punya kelebihan di atasnya lagi dari yang CD 108D. Kali ini kita akan nge-review Serda TC 368 ini masih sama-sama di UHF, tapi ya yang jelas radionya juga masih oke ya. Dan untuk harganya kisaran berapa ya? Sebentar saya lihat, karena Serda ini masih belum banyak di pasaran ya untuk yang tipe-tipe kami review, tapi nanti akan segera ada di pasaran teman-teman untuk yang Serda ini. Nah, ini kira-kira harganya berapa ya? Kemarin saya disampaikan itu, sebentar teman-teman, karena ya ini belum ada ya. Harganya belum ada teman-teman. Saya kemarin nanya harganya belum ada. Yang ada yang CD 108 ya. Jadi yang TC 368 ini belum diinfokan ke saya untuk harganya berapa. Tapi yang jelas kita review aja produknya seperti apa produk dari Serda ini. Dan tentunya buat teman-teman semua yang selalu nonton channel ini, kita akan selalu memberikan sesuatu yang terbaik buat Anda untuk reviewnya. Dan sebelum kita review seperti biasa ya, kita ngopi dulu teman-teman. Nah, ini kopinya. Bismillah. Oke, kita ada seruput kopinya. Kita taruh aja dulu ke pinggir sini. Dan kita akan mencoba untuk nge-review produk dari Serda TC 368 ini. Dan buat teman-teman banyak yang bertanya juga kenapa ya HT yang nggak ada layarnya itu pasti UHF ya. Ya pasti UHF. Ada sih yang VHF, ada beberapa VHF, tapi jarang ya. Tapi kebanyakan UHF. Nah, karena UHF ini banyak digunakan untuk komersial atau perusahaan atau yang lainnya, maka banyak dibuat yang UHF ya. Karena banyak yang dipakai untuk kegiatan usaha, untuk kegiatan penunjang pekerjaan, sehingga dipakailah UHF. Sementara untuk di VHF itu kan banyak, di situ ada alokasi amatir, ada alokasinya komersil, ada alokasinya satelit dan macam-macam ya. Kalau di UHF juga ada alokasi satelit, tapi tidak terlalu banyak. Kalau kita di VHF itu ada satelit, ada amatir dan macam-macam ya, sehingga VHF itu jalurnya lebih padat ya daripada UHF. Tapi UHF juga sekarang udah padat ya. Kalau di Jakarta pasti padat ya, kecuali di kota-kota kecil itu mungkin ya VHF-nya nggak ada masalah ya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi memang VHF ini dirancang untuk komunikasi jarak jauh pada posisi line offset. Jadi kalau dia line offset itu UHF lebih jauh pancarannya kalau dia line offset. Tapi kalau dia ada hambatan seperti itu ya, ada hambatan, memang VHF masih lebih unggul kalau ada hambatan. Tapi kalau UHF, ya itu tadi kelemahannya, kalau banyak hambatan dia berkurang. Tapi kalau dia terbuka, otomatis dia lebih jauh ya teman-teman. Karena UHF itu pancarannya lebih mudah untuk menembus ionosfer di atas timbang VHF. Makin tinggi frekuensi maka makin jauh untuk pancarannya ke atas ya, kalau terbuka ya.
Oke teman-teman, langsung aja kita nge-review, nggak perlu panjang lebar, nanti Anda tanpa pusing. Kita review aja produknya Sierda TC368 UHF. Dan ini juga kurang lebih nanti powernya hampir sama dengan yang kemarin. Kurang lebih ya mungkin 9 bisa sampai 10 atau kurang dari 10 watt. Nanti kita lihat sama-sama. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia radionya Sierda TC368 ya, frekuensi UHF, maksimal 470 MHz, power 8 watt ya teman-teman, power 8 watt, kurang lebih sama dengan 8 watt. Nanti kita akan tes ya, apakah seperti itu atau lebih. Bisa saja ya, kalau ada bonus lebih ya nanti bisa lebih gitu ya untuk pancaran dari Sierda TC368 ini. Oke. Boxnya seperti ini aja, nggak ada yang istimewa. Warnanya sama dengan yang seperti kemarin, CD108, warna coklat, warna dos seperti biasanya. Oke, kita buka. Nah, di sini ada kertas manual. Ya sederhana karena memang radio-radio seperti ini tidak terlalu banyak yang perlu diutak-atik ya. Dia sudah program gitu ya. Dan bisa diprogram juga menggunakan komputer nantinya ya. Asal ada kabel datanya seperti itu. Oke, dan kalau dari di boxnya tadi itu kurang atau sama dengan 8 watt. Kalau di sini dia langsung keluarin daya pancar 8,462 watt. Jadi memang benar-benar mungkin udah diukur ya spesifik radio ini sehingga wattnya sampai koma-komanya ditulis di situ ya. Oke teman-teman, kita buka ya. Ini dosnya apa namanya? Tempat HT-nya ini nggak sesuai dengan HT-nya. HT-nya besar tapi ininya kecil sehingga tidak pas ya, seperti itu teman-teman. Ya ini nanti buat Sierda untuk dibenerin nih karena kasihan ya tuh nggak pas, jadi ya seperti ini. Oke, nggak apa-apa, nanti ini pembenahan mungkin ya. Oke, ini modelnya seperti ini. Dia lebih besar dari Sierda yang kemarin ya, yang CD108D ya, dia lebih besar dari CD108D. Bisa kita lihat kalau yang 108D ya beda tipis sih, tapi kelihatan ya teman-teman ya, besarnya kelihatan, konstruksinya juga beda, tapi tetap sama-sama menggunakan kulit jeruk ya, apa namanya, ininya bodinya sehingga nggak licin gitu, bagus dipegang. Nah di belakang di sini tertulis Sierda transceiver TC 368 power 10 watt UHF. Nah kan di body 10 watt, di dosnya kurang lebih sama dengan 8 watt. Di kertas manualnya tadi 8,4 sekian watt ya. Dan yang uniknya lagi, saya baru nemuin HT dengan pin powernya banyak sekali ya. Jadi ini mungkin sudah didistribusikan beberapa komponen di dalam ini sehingga tegangannya itu mungkin nanti akan berbeda-beda ya. Jadi di sini disiapkan ada 6 pin ini di belakangnya. Jadi luar biasa, banyak sekali pinnya. Jadi ini agak sulit kalau kita mau ganti baterai dengan baterai yang lain. Jadi harus benar-benar baterainya merek Sierda ini. Nah di sini baterainya 2800 mAh 7,4 volts ya. Kita pasang aja seperti ini baterainya. Oke. Dan sebelah sisi kanan ini ya tombol PTT ya. Oh ya, saya belum ngambilin semuanya kok, saya udah jelas ini. Ini antenanya ya teman-teman. Antenanya juga lebih panjang ya dibandingkan yang kemarin, yang CD108. Kalau ini TC368 dia lebih panjang antenanya ya. Kemudian dia dapat kabel charging ya. Nah, kabel charging desktop charging di sini, input 5 volt, output 5 volt. Jadi bisa menggunakan
charger HP langsung colokin sini ya. Tapi dia juga dikasihin Type A, Type C, dan dikasih adapter. Nah ini lumayan besar juga adapternya ya. Kasih adapter berapa ini? Oh 1 ampere juga ya. 1 ampere 5 volt. Tapi lumayan besar ya untuk adapternya 1 ampere. Biasanya 1 ampere kecil-kecil ya, ini besar nih. Kemudian dapat belt clip, dapat tali ya, teman-teman, dapat belt clip, dapat tali. Nah kalau biasanya di desktopnya itu Type C, mungkin di baterainya juga Type C. Nah bener ya. Jadi di baterainya ini udah Type C. Jadi satu langkah lagi lebih maju daripada yang CD108 TC368 ini, lebih di atasnya lagi dia karena baterainya sudah bisa di charger dengan USB Type C. Dengan charger HP, handphone udah bisa ini ya, udah nggak masalah. Oke teman-teman, kita coba pasang antena. Nah di sini yang beda lagi adalah konektor antenanya. Jadi untuk antena dari TC368 itu dia SMA male. Jadi nanti bentuknya seperti ini, SMA male ya. Ada tengahnya ada cenilan itu. Kalau yang 108 kan female tuh, karena di radionya male, jadi dia nggak ada cenilannya, dia bolong aja seperti ini ya untuk antenanya. Nah itu bedanya lagi di TC368. Oke, kita pasang aja sehingga antenanya nggak bisa bergantian. Jadi Anda mau ganti ke CD108 nggak bisa, dia hanya bisa dipakai di TC368. Kita kembali ke sisi samping dari HT-nya ini. Di sini ada tombol BT yang cukup bagus ya menurut saya. Desainnya ini di sini plastik juga, dan di sini udah ada actionnya warna hijau, dan ada bintik-bintik ini menandakan kalau supaya kita mencetnya itu nggak lari-lari ya. Pas mencet gini benar-benar pas ya, benar-benar dia nggak bakalan geser-geser gitu ya, karena ada namanya ini gripnya di sini. Nah kalau yang 108 kan orange, ini dia hijau dan lebih besar. Kemudian ada 2 tombol shortcut di bawahnya, kemungkinan besar ini volume up, volume down, dan shortcut ya. Kemudian di atas ini dia nggak ada lampu ya memang, tapi ada tombol knob on off dan volume. Kemudian di sini ada rotary dial. Kalau di yang 108 nggak ada ya, nggak ada rotary dialnya, cuman ada volumenya sama on off aja. Kemudian kalau di sampingnya ini dia sebentar teman-teman ya, karena harus dibuka ini. Kalau nggak dibuka nanti nggak kelihatan, jadi saya akan buka dulu. Untuk yang TC368 ini di samping untuk kabel data itu ya beda dengan yang 108 ya. Jadi ini kabelnya khusus ya, jadi khusus seperti ini. Nah dia seperti ini. Jadi kemungkinan besar kalau yang begini ini radionya cukup kuat untuk menahan air ya. Kalau misalnya hujan-hujan atau basah, jatuh nggak sengaja, itu masih bisa diantisipasi ya kalau untuk yang pin seperti itu. Nah kalau yang 108 ini masih seperti yang biasa ya. Ini saya buka lagi ya untuk 108. Kemarin kita nggak sempat buka ya. Nah 108 seperti ini. Namun demikian di sini saya tidak melihat ada penampakan karet ya. Karet yang untuk nutup sini supaya benar-benar rapat gitu ya. Nah itu dia. Jadi ini tidak waterproof yang ini ya. Tapi kalau untuk percikan air hujan ya aman, yang 108 masih. Oke teman-teman, kita akan segera hidupin untuk radionya TC368. Ini kita taruh dulu ya.
Oke, kita taruh dulu. Oke teman-teman, ini dia radio dari Sirda TC368 UHF 10 watt di saya manual anunya tadi ya, bukan di manual, di body HT-nya. Kalau di bukunya itu 8,4. Oke. Kita hidupin saja teman-teman ya. Untuk radionya seperti apa penampakan pertama ketika kita hidupkan. Ya, jelas lebih enak dilihat ya, seperti ada simulasi game. Nah, seperti itu teman. Ini kalau aslinya lebih terang ya, lebih bagus ya dilihat ya. Tapi ya mungkin di kamera saya juga masih bisa nangkap ya. Oke, di sini ada penunjuk apa namanya tadi? Penunjuk baterai, kemudian ada apa namanya channel, sebenarnya ada tune, dan di sini nanti ada level power atau sinyal ya, nanti kelihatan di sini. Oke teman-teman, jadi di sini untuk merubah channel itu menggunakan rotary yang di atas ini. Jadi kita putar untuk merubah channelnya. Nah, seperti itu. Dan di sini ada tombol shortcut. Kita coba tekan yang pertama ya, di bawah titik itu apa? Dia ada money, jadi membuka square ya. Kita tekan sekali membuka square. Kalau kita tekan agak lama, tekan lagi, dia jadi low, middle, kemudian tekan lagi, bunyi 3 kali beep. Nah, itu berarti high teman-teman. Nanti akan kita praktekkan ya. Jadi meskipun ini sudah diprogram high di memori, kita bisa turunin ke low. Kalau yang ini kemarin yang CD108 nggak bisa, tapi yang TC368 ini bisa gitu ya. Oke, kemudian kalau kita mau scan, jadi misalnya kita di perusahaan ada beberapa radio yang saat ini digunakan, dan itu mungkin kita ngisi ada 3 channel atau hanya 2 channel atau 4 channel atau berapa channel. Kita akan cek mana channel yang lagi digunakan, bisa. Jadi langsung scan aja ini. Nah, itu scan, kita pencet sekali, dia scan, dia nyekan memori yang ada di sini, channelnya. Dia nyari, nanti dia akan berhenti ketika ada yang transmit ya. Kita akan coba ya, apakah yang 108 ini bisa connect ke TC368. Tonton. Oke, kita coba di channel yang lain. Coba channel 4. Jadi channel 4 itu untuk TC368. Bentar ini kok. Nah, TC368 bisa connect dengan CD108. Jadi kita pencet. Nah, coba ya. 12. Nah, ini dia nggak masuk ya teman-teman. Karena saya nggak tahu, tapi dari yang ini masuk ya, dari yang 108 masuk. Sementara kalau yang dari 368 nggak masuk. Nah, ini mungkin masuk dua-duanya. Ini saya coba kurangi dulu powernya. Nah, ini sudah low. Kita coba ya, masuk apa enggak di sini. 1 2 3 tes 1 2 3 masuk teman-teman ya. Jadi
nanti dicari saja ya untuk channelnya, untuk disamakan yang CD108 sama TC 368. Jadi kalau Anda punya dua merek yang dua tipe yang berbeda satu merek, kemungkinan besar ada frekuensi yang sama di situ ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa bergabung dengan yang lain seperti itu ya, dengan sama merek tapi channelnya mungkin ada yang berbeda atau ada yang sama seperti itu. Bawaan pabriknya, bawaan dari setelan sananya ya. Oke teman-teman, jadi tadi kita coba ulangi lagi. Ini untuk yang scan, kita berhenti, tekan lagi. Nah, tekan lagi, berhenti. Kalau tekan lama apa ya? Coba kita tes ya, tekan lama. Tekan lama. Dia ada noise reduction teman-teman. Jadi misalnya kita ada di tempat bising, tempat yang ya misalnya apa ya, di pabrik atau di mana ya. Keunggulannya dari TC368 itu bisa mengurangi noise yang ada di sekitarnya dengan cara tekan tombol shortcut yang kedua ini agak lama. Kita coba lagi. Bentar. Saya coba ya. Tuh hidup ya. Kita coba tekan lagi yang lama. Dia mati. Kita tekan lagi yang lama. Dia hidup. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin akan berbeda modulasinya. Ini saat ini saya hidupin. Kita coba dengerin di sini. Seperti apa ya? 1 2 3 1 2 3 TC 368 NR off. 321 TC 368 NR. Oh ini off, tadi on ya, ini off, ini off. Kita coba lagi, kita on kan. Nah ini TC 368 NR noise reduction on. Oke teman-teman, jadi ada perbedaannya. Ketika NR on itu seolah-olah dia kayak ada suara gema itu ya, karena itu untuk mengurangi noise-nya. Kalau ada noise dia hilang noise-nya, nggak kedengarannya teman-teman. Nah, enaknya di situ untuk menggunakan seri TC368 ini, sehingga Anda bisa bekerja, berkomunikasi di tempat yang bising itu, suara bisingnya nggak masuk ke sini ya. Jadi nice banget ya. Oke teman-teman, untuk itu kita akan ngetes berikutnya adalah kalau modulasi udah oke ya, nggak ada masalah ya, karena tipe-tipe seperti ini modulasinya memang sudah standar seperti biasa, jadi nggak usah kita tes modulasinya lagi karena tadi udah dites oke ya. Untuk ini lebih oke dari yang ini ya, modulasinya lebih oke nih, lebih mantap. Kita akan tes untuk antenanya teman-teman, kita cek antenanya. Oke, kita tes antenanya untuk punyanya Sherda TC368 ya. Kita tes seperti apa untuk kualitas antenanya. Oke, kita start dulu di 400 MHz, stopnya di 470 MHz. Kita lihat ya. Oke, antenanya juga ya masih kurang ya teman-teman, masih kurang ya. Jadi kalau menurut saya ini powernya besar tapi antenanya kurang ya. Kalau dibandingkan yang kemarin itu, kemarin harus saya cek lagi ya. Oh ya, saya pasang dulu ininya. Jadi kalau yang kemarin itu yang punyanya 108 itu seperti ini ya. Ini tadi di 2 ya swearnya. Kalau yang 108 ya sama aja ya. 108 begini,
Kemudian kalau yang 368 seperti ini. Sama aja teman-teman. Aduh, SWR-nya kurang masuk ya. Jadi kurang pas. Apakah kita perlu tes ya dengan memasukkan RF? Bisa aja nanti kita tes ya. Nih, saya akan coba ya. Karena siapa tahu dengan dimasukin RF itu beda ya. Untuk SWR-nya kita lihat aja teman-teman ya. Ini kita pakai low power. Kita lihat saja untuk ini beda lagi konektor. Ya, sebentar teman-teman. Karena berbeda, kita akan pasang lagi untuk adapternya. Kita sesuaikan dulu adapternya. Karena kita mau ngetes antenanya menggunakan power ya. Siapa tahu namanya juga mencoba, kita tes dulu ya. Oke, ini power, ini SWR. Kita akan tes seberapa bagus antenanya atau gimana. Kalau tadi di analiser itu dua lebih ya SWR-nya di atas, jadi 2 lebih. Ini kita pakai low dulu ya, sebentar. Nah, ini kita pakai low, kita coba transmit. Oh, SWR-nya masih bagus teman-teman ya. Kalau dipakaikan ini 1,4 watt low-nya. SWR-nya masih bagus ya teman-teman ternyata. 1,08. Tapi kalau kita coba naikin powernya lagi ya. Nah, ini middle. Nah, sudah kelihatan ya, middle itu di 1,9. Powernya udah naik 5,9 watt. Ketahuan ya teman-teman ya, SWR-nya itu 1,98. Sesuai tadi dua tadi SWR-nya itu ya. Kita coba di high ya. Nah, ini high teman-teman, Anda bisa lihat. Jadi sekalian kita ngetes power ya, tapi nanti kita tes dengan dummy load apakah sama apa enggak, nanti kita lihat. Nah, ini saya coba high power ya. Kita coba untuk SWR-nya berapa? 2,2. Sama dengan di analiser tadi. SWR-nya 2,4, 2,2 ya. Seperti ini, dan powernya 11,2. Tapi nanti kita cek pakai dummy load ya, powernya berapa. Tapi yang jelas SWR dari antena ini sesuai dengan apa yang saya ukur menggunakan analiser ya. Jadi tinggi antena SWR-nya ini. Kalau Anda pakai low tadi sesuai ya, low dengan 1,1 watt. Ini masih bisa digunakan teman-teman. Tapi kalau pakai high nggak bisa. Jadi sama aja dengan yang saya sarankan di di CD 108 kemarin, pakai low saja di program low ya, supaya radionya awet teman-teman. Kalau mau ini ya diganti ya, karena high powernya tadi jelas ya, SWR-nya langsung seperti itu ya, kelihatan. Oke, ini sekarang saya pakai dummy load. Kita mau tes powernya. Kita coba low dulu ya. Tadi low-nya 1,1 watt. Ini low ya. Kita coba 1,3 watt. Ya, mendekati. Ini middle ya. Kita coba 5,9 sama. Coba high. Ini high ya. Kita coba 10,3, 10,2 watt ya teman-teman. Kalau pakai antena tadi 11 ya, jelas karena SWR-nya juga naik tinggi ya, 2,2, 2,4 watt, 2,4 SWR-nya bukan 2, watt. Ternyata salah ya saya ngomongnya. 2,2 sampai 2,4 SWR-nya 1 banding 2,2. Ya tinggi banget ya teman-teman ya untuk
antenanya tadi. Padahal powernya ini gede banget ya. Nah, saran saya pakai aja antena yang bagus ya, antena yang bagus seperti itu yang biasa saya sarankan. Pakai antenanya punyanya apa ya? Nah ini pakai ini ya. Kalau mau pakai ini juga bisa. Ini yang RH77B. Kita tes saja ya teman-teman langsung. RH77B di sini seperti apa? Ini posisi high power. High power wattnya 13, tapi SWR tetap bagus tuh. SWR-nya tetap bagus ya teman-teman. 1,2. Tapi wattnya bayangin naik kan jadi 13,6. Pakai RH77B teman-teman ya. Nah, kalau nggak percaya tuh RH77B itu bagus ya. Kalau kita coba lagi menggunakan antenanya UV17L, bentar saya ambil dulu. Oke, ini kita pakai UV17L ya. Nih saya transmitnya high power nih teman-teman ya. High power nih. Tuh 1,4. Berapa itu ya? Ntar, ini longgar nih. Saya kencengin dulu biar akurat pengukurannya. Nah, kita lihat 1,5 wattnya 13,8 ya. Oke, kita coba lagi yang satu. Jadi ada dua tipe 17L tuh, ada yang seperti ini juga modelnya ya, seperti ini nih. Nah, kita coba. Ini wattnya besar nih, tapi SWR-nya pasti tinggi nih. Oh iya, SWR-nya tinggi. Mungkin bukan yang ini teman-teman, ada yang satu lagi. Saya coba ya ntar. Oke, kita balik lagi. Coba yang ini. Nah, 1,4, 1,3 SWR-nya 14,8. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang tadi ini kan kependekan nih tuh. Ini saya metkan di 15 kepala 15 16 ya ini. Yang bagus yang ini. Jadi kita coba tadi dua-duanya ini bagus ya, RH77B antena seperti ini. Kurang lebih berapa senti sih? Nah, ini kita ukur yang ini ya. Ini kita ukur berapa senti. Saya ukur 20,5 teman-teman, ini 20,5. Biar kelihatan di kamera. Mana ya? Nah, nih saya ukur dari ujungnya sampai di konektornya itu 20,5. Kemudian yang model seperti ini kita ukur ya, dari ujung antenanya sampai itu 18,5 ya, 18,5, kurang lebih 18,5 ya teman-teman ini. Yang ini 18,5, yang ini 20,5. Jadi Anda bisa ukur aja nanti di rumah ya, kalau punya antena yang model seperti ini ya. Dan itu sangat berpengaruh sekali dengan pancarannya nanti dan keawetan radio Anda. Dan memang ini tadi pakai Damilut, powernya bagus banget ya, bagus banget powernya. Jadi ini powernya lumayan besar ya. Kalau kita coba ya, jadi ini agak lebih besar daripada yang ini ya, tipe yang ini. Tapi kita akan coba tes ya. Yang kemarin saya belum sempat tes juga yang ini ya, menggunakan apa namanya, RH77B. Kalau kita lihat itu keluar powernya jadi berapa ya. Nah, itu biar teman-teman juga sekalian di video ini bisa mengetahuinya, karena ini tadi 13,8 dengan RH77B ya. Bahkan menggunakan UV17L bisa jadi 14. Luar biasa besar banget, karena SWR-nya juga naik ya.
tapi nggak ada masalah. Ini kita hanya tes saja. Nah, kita tes. Sekarang kita coba untuk yang RH77B ini di CD 108 ya, yang kemarin kita review. Dia berapa ya? Dan ini saya minta maaf ya teman-teman kalau mikrofon kita yang kita pakai untuk recording ini terganggu ya. Mesti ada suara track gitu itu karena kena RF-nya ini ya, karena besar powernya. Tunggu teman-teman ya, coba dulu. Oke, SWR-nya sama 1,1, 1,2, 1,1 ya. Nah, powernya 12,5, jadi masih di bawah ini ya. Ini 13,8, 12,5. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketahuan ya, powernya memang masih di bawahnya yang TC 368. Jadi ada dua pilihan yang nanti Anda bisa gunakan, mau pakai yang CD 108 atau yang TC 368. Masing-masing punya keunggulan, karena ini adalah lampunya, ini nggak punya. Tapi semuanya pada powerful teman-teman ya. Oke, itu dia teman-teman ya review kita mengenai radio Sirda TC 368. Kalau menurut saya worth it nggak ini ya? Teman-teman bilang worth it nggak? Saya bilang worth it teman-teman ya. Kenapa? Karena dengan power besar, kemudian juga dia sudah memiliki NR noise reduction atau ANC seperti itu, audio noise cancelling. Maka kita dengan mudah untuk berkomunikasi di tempat yang ribut ya, di pabrik atau di mana itu kita bisa komunikasi, lawan bicara kita nggak akan mendengar suara berisik di belakang kita. Kemudian kemudahan untuk naikin power, turunin power juga ini jadi suatu kelebihan dari TC 368. Kemudian selain itu juga dia punya USB Type-C untuk charging. Dan selain itu juga dia ada scan, fungsi scan. Dan yang saya senang tadi tuh dia bisa naikin 3 level power, low, middle, high. Jadi low itu sekali bip, middle 2 kali bip, 3 kali bip itu berarti high. Oke teman-teman, itu dia. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Review kita mengenai Sirda TC 368. Nah, kalau untuk harga belum saya tahu teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada kita sampaikan. Dan kalau nanti ada link pembeliannya di deskripsi akan saya tampilkan juga. Kalau belum ada berarti memang dari saya belum dapat linknya dari yang memberikan saya ini ya, ada dari PT apa kemarin itu ya, PT Anugrah Komunikasi Cepat. Sorry itu nggak hafal, PT Anugrah Komunikasi Cepat. Jadi nanti tinggal tunggu aja saya, kalau ada link pembeliannya langsung saya sampaikan di deskripsi. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Sirda TC 368. Radio ini sangat worth it kita gunakan, terutama buat Anda yang mungkin bekerja di pabrik, di tambang, kemudian di tempat-tempat yang ramai. Ini sangat berfungsi sekali karena dia mempunyai NR noise reduction, sehingga ketika kita berbicara itu tempat kita yang berisik itu nggak akan masuk ke sini, ke modulasinya di sini. Jadi mic-nya di atas sini ya, dekat antena ini, jadi tidak akan masuk teman-teman. Suaranya tetap bersih ya. Dan yang saya paling senang ya, jarang ya sebuah HT seperti ini yang tanpa layar, ada layarnya sih sebenarnya, ini pakai LED di sini ya. Jadi dengan radio channel seperti ini jarang sekali yang bisa dirubah powernya secara manual menggunakan radionya. Tapi ini cukup membuat saya sedikit terkejut karena bisa merubah power dari low, middle, dan high. Kemudian juga bisa nyeken frekuensi, juga frekuensi channel maksudnya, bukan frekuensi satu-satu ya, frekuensi channel yang ada. Kemudian juga bisa mengaktifkan noise reduction dan menonaktifkan noise reduction-nya, sehingga
mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan baik tentunya. Oke, sekian dari saya teman-teman, semoga ini bermanfaat dan menjadi referensi lagi Anda untuk menentukan sebuah produk yang menunjang aktivitas Anda sehari-hari. Yang kicali itu yang kinda zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye-bye.